Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita akan bahas dulu tentang metode kontrasepsi non-hormonal, di mana metode ini terdiri atas dua, yaitu metode kontrasepsi non-hormonal tanpa alat dan metode kontrasepsi non-hormonal dengan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat, kelebihannya adalah tidak membutuhkan biaya dalam menerapkannya, serta tidak menimbulkan efek samping karena tidak ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Metode ini terdiri dari yang pertama, metode amenorelaktasi. Metode ini dilakukan dengan menyusui bayi secara eksklusif. Selama moms menyusui dan belum pernah menstruasi setelah persalinan, metode ini bisa digunakan. Kekurangan dari metode ini adalah kurang efektif untuk mencegah kehamilan. Biasanya, pasangan yang menggunakan metode ini menunggu haid pertama setelah melahirkan untuk berhenti berhubungan seks, padahal masa pembuahan terjadi sebelum adanya menstruasi. Yang kedua adalah metode kalender. Metode ini dilakukan dengan menghitung masa subur, di mana hubungan seks harus dihindari jika dalam kondisi masa subur. Kekurangan dari metode ini adalah metode ini hanya efektif digunakan pada wanita yang memiliki siklus haid teratur serta memiliki kemungkinan gagal hingga mencapai 20%. Jadi, metode ini hanya bisa digunakan untuk ibu yang haidnya teratur. Sementara untuk yang haidnya tidak teratur, tidak diperkenankan untuk menggunakan metode kalender ini. Metode yang ketiga adalah coitus interruptus atau senggama terputus. Senggama terputus adalah salah satu cara mencegah kehamilan yang dilakukan oleh pria dengan cara menarik penis dari vagina sebelum ejakulasi. Tujuannya agar pengeluaran sperma terjadi di luar vagina, sehingga dapat mencegah terjadinya pembuahan. Kekurangan dari metode ini adalah kemungkinan untuk hamil atau kebobolan bisa saja terjadi, karena ada kemungkinan sel sperma terkandung dalam cairan yang keluar sebelum ejakulasi. Selanjutnya, yang keempat adalah metode suhu basal tubuh. Metode ini dilakukan dengan mengukur suhu tubuh terendah saat bangun tidur menggunakan termometer basal. Saat ovulasi, mungkin suhu basal tubuh akan meningkat kurang dari 0,3 derajat Celcius. Jika suhu tersebut tetap sama selama 3 hari atau lebih, bisa diasumsikan bahwa tubuh telah berovulasi. Kekurangan dari metode ini adalah pengukuran harus di pagi hari dan hasilnya akan berubah jika jadwal bangun pagi berubah. Yang kelima adalah metode lendir serviks. Metode ini dilakukan dengan mengecek lendir pada bagian serviks. Ini sangat efektif mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar. Kekurangan dari metode ini adalah dibutuhkan kecermatan untuk mengecek lendir serviks. Yang keenam adalah metode simptotermal. Metode ini merupakan perpaduan antara suhu basal dan lendir serviks. Metode simptotermal akan lebih akurat memprediksikan hari aman pada wanita daripada menggunakan salah satu metode saja. Ketika menggunakan metode ini bersama-sama, maka tanda-tanda dari satu dengan yang lainnya akan saling melengkapi. Kekurangan dari metode ini adalah tidak cocok digunakan untuk wanita yang mempunyai bayi, memiliki penyakit penyerta, pasca perjalanan maupun konsumsi alkohol.